Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa mudah-mudahan terlimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kemarin membahas tentang masalah orang yang batal wudunya haram untuk melakukan 4 perkara. Kita lanjutkan dengan pasal yang berikutnya. Sebelum kita baca pasal yang berikutnya, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada musannif. Mudah-mudahan memberikan keberkahan ilmu, manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Asbabu tayamumi thalathatun. Pasal ini menerangkan atau bab ini menerangkan tentang masalah sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Jadi tayamum diperbolehkan karena tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu. Tidak sempurna seperti kita wudu. Kalau wudu kita membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, akan tetapi wudu tidak. Makanya tayamum ini adalah pengganti dari wudu. Asbabu tayamumi, sebab-sebabnya tayamum yaitu ada 3. Jadi diperbolehkannya tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah faqdul ma'i, yaitu tidak adanya air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ya, dalam keadaan cuaca misalnya kekeringan, ya biasanya panas, tidak ada air, air hanya bisa untuk minum. Ini juga diperbolehkan kita untuk bertayamum. Maka sebab-sebab yang pertama kita diperbolehkannya tayamum, yang pertama adalah tidak adanya air. Wal maradu, yang kedua adalah sakit. Ya, sakit yang bagaimana? Ya, ukurannya sakit yang diperbolehkannya tayamum yang itu bagaimana? Saya ulang lagi. Wal maradu, sakit. Jadi ukuran sakit yang diperbolehkan tayamum itu bagaimana? Salah satunya adalah ketika anggota tubuh kita terkena air akan semakin rusak. Ya, ini diperbolehkannya sakit yang enggak gini. Kalau mungkin cuma sakit kepala pusing lari-lari, ya tidak diperbolehkannya. Karena apa di sini diperbolehkannya tayamum? Yang pertama adalah semakin anggota kita terkena air semakin rusak. Itu pun harus sesuai dengan ada rekomendasi dari dokter, yaitu ahli dokter minta rekomendasi dari dokter ketika ada luka atau bagaimana. Kalau kita tersentuh air, bagaimana anggota ini? Kalau semakin rusak anggota tubuhnya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Jadi sakit yang ukurannya yang diperbolehkan tayamum, yaitu yang pertama adalah sakit ketika anggota tubuh kita semakin kena air semakin tambah rusak. Yang kedua yaitu diperbolehkannya tayamum lagi sakit yang tambah parah kalau kena air, ya. Misalnya menggigil terus tidak kuat, atau tubuh semakin parah kena air. Ini juga diperbolehkan untuk bertayamum. Seperti tadi, kalau sakitnya lari-larian,
ya, sakit gatal-gatal, sakit paru ya tidak seperti ukuran sebagaimana diperbolehkannya tayamum. Kalau anggota tubuh kita semakin menggigil sekali, tidak kuat ya, tidak kuat menahan air, atau semakin parah kondisi kita kalau kena air, maka ini diperbolehkannya untuk bertayamum. Jadi sebab-sebab yang kedua adalah diperbolehkannya tayamum adalah orang yang sakit, seperti tadi yang disampaikan. Yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atsyin hayawan muhtaramin. Yang ketiga adalah dibutuhkannya air karena hausnya hayawan yang dimuliakan. Jadi butuhnya air karena hewan yang haus, hewan tersebut dimuliakan. Ya, ketika kita wudhu airnya sedikit, mau wudhu airnya sedikit, tapi ada hewan yang dimuliakan seperti kuda, seperti kambing, seperti hewan-hewan yang yang dimuliakan, ya, seperti sapi. Air itu sedikit, cuma hanya untuk wudhu, cuma mau dibuat wudhu cuma sedikit, maka boleh kita tidak wudhu, yaitu mengganti dengan tayamum, karena air ini dibutuhkan pada hewan yang haus, kemudian hewan itu adalah hewan yang dimuliakan, ya. Jadi boleh kita bertayamum karena memuliakan hewan yang dimuliakan, karena sangat hausnya hewan tersebut, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Ghairu muhtarami sitatun. Tadi katakan hewan yang dimuliakan seperti tadi. Kemudian ghairu muhtarami, ada hewan yang tidak dimuliakan, yaitu sitatun, ada 6. Jadi hewan ada yang dimuliakan dan ada hewan yang tidak dimuliakan. Karena sebab-sebab tayamum yang ketiga tadi, yaitu karena adanya air, ya, air itu untuk minum hewan yang dimuliakan. Kita mau wudhu airnya sedikit, tapi mempunyai hewan yang haus, maka kita harus memberi minuman kepada hewan tersebut. Itu namanya hewan muhtaram, hewan yang dimuliakan. Ada pula hewan yang tidak dimuliakan, ya. Ada pula hewan yang tidak dimuliakan, yaitu sitatun, ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, ya. Jadi hewan ada yang dimuliakan, ada pula hewan yang tidak dimuliakan. Salah satunya hewan yang tidak dimuliakan adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu lebih rendah daripada hewan seperti kuda, ya. Kuda kita mau wudhu air itu sedikit, tapi harus memberi minum kepada kuda yang kehausan lebih, kita diperbolehkan untuk tayamum. Jadi kita memuliakan kuda. Ada hewan yang tidak dimuliakan, salah satunya adalah ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini katakan termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Kita mau wudhu, mau sholat, mau sholat, mau wudhu. Ada orang itu meninggalkan sholat, ya. Tarik air ini untuk wudhu, maka diperbolehkan untuk wudhu daripada tayamum. Tidak usah dikasih kepada mereka yang meninggalkan sholat. Di sini dikatakan ghairul muhtaram, yaitu hewan yang tidak dimuliakan, salah satunya adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi lebih rendah daripada kuda, kambing, dan sapi. Wazanil muhsanu, orang yang hewan yang tidak dimuliakan lagi, yaitu orang zani muhsan, ya. Zani muhsan yaitu siapa? Zani muhsan adalah orang yang sudah menikah atau sudah yang punya akad nikah, suami istri, laki-laki atau perempuan, kemudian ia melakukan hubungan badan kepada orang lain.
maka itu dinamakan zani muhson. Maka ini juga termasuk tidak dimuliakan. Kalau ada orang itu kehausan, ya lebih baik airnya dibuat wudhu daripada diberikan kepada mereka, yaitu orang zani muhson. Siapakah zani muhson? Zani muhson adalah orang yang laki-laki maupun perempuan yang mempunyai akatan nikah, sudah menikah, kemudian ia melakukan hubungan layaknya suami istri kepada orang lain. Istilahnya bahasanya selingkuh. Maka ini katakan zani muhson, orang yang melakukan zina, ia sudah menikah. Itu dikatakan ghairu muhtaram, termasuk yang tidak dimuliakan. Yang nomor 3 yaitu wal murtadu, orang yang murtad. Ya, man qata'a man yusihu talaqul Islam, orang yang Islam kemudian ia keluar dari agamanya, maka ini termasuk tidak dimuliakan. Ketika ada orang yang kehausan, dia keluar dari Islam, kita mau berwudu, airnya sedikit, maka dibuat wudu daripada diberikan kepada mereka. Karena apa? Ini adalah termasuk orang yang ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Wal kafirul harbi, yaitu kafir harbi. Nah, siapakah kafir harbi? Yaitu orang memusuhi Islam. Maka itu termasuk tidak dimuliakan oleh salah satunya tidak dimuliakan, hewan yang tidak dimuliakan. Ya. Kemudian di sini terangkan juga kafir itu ada kafir dzimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Ya. Kalau wal kafiru harbi, kalau kafir harbi itu orang yang senantiasa memusuhi Islam, tidak mau dengan persetujuan sama orang Islam. Kemudian kafir itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kafir dzimmi. Kafir dzimmi yaitu orang-orang yang tinggal di negeri muslim namun dijamin keamanannya selama ia mentaati peraturan imam atau pemerintah, ia membayar pajak. Maka ini kafir ini adalah ketika kita mau wudu, airnya sedikit, maka kita diperbolehkan untuk memberi minum kepada mereka. Tapi kalau kafir harbi, maka tidak boleh, lebih baik airnya dibuat wudu daripada diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu orang-orang yang menjalin kesepakatan dengan muslimin dalam waktu yang disepakati. Jadi ada kesepakatan. Jadi karena ada kesepakatan yang menjalin kesepakatan dengan muslimin dalam waktu yang disepakati, ini juga tidak boleh. Ini juga boleh ketika kita wudu, dari mereka ada haus, maka kita boleh memberi minum. Kemudian yang terakhir adalah ada kafir musta'man. Kafir musta'man yaitu orang-orang yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Nah, ini juga tidak boleh diperangi juga ketika ini juga boleh diberi air minum ketika kita mau wudu, kemudian airnya cuma sedikit, lebih baik diberikan kepada mereka kita menggunakan tayamum. Maka ini adalah dinamakan, yang terakhir adalah kafir musta'man, karena yang orang-orang yang dijamin dengan keamanan oleh kaum muslimin. Kafir secara lughat yaitu satrun ni'mah, yaitu menutup nikmat. Ya, saya ulang, kafir menurut lughat yaitu satrun ni'mati, menutup kenikmatan. Kemudian kata kafir itu dibagi menjadi 4. Ya, kafir ingkar, kafir juhud, kafir inad, dan kafir nifaq. Kafir ingkar yaitu mereka tidak kenal Allah sama sekali dan tidak mengakui Allah sama sekali. Ya, jadi kafir ini yaitu kafir ingkar,
tidak mengenal Allah dan tidak mengakui Allah. Itu namanya kafir ingkar. Kemudian yang kedua adalah kafir juhud. Kafir juhud adalah mereka kenal Allah di hatinya, tapi lidahnya tidak mau mengikrarkan. Seperti kafirnya iblis atau orang Yahudi, ya, dinamakan kafir juhud. Mereka di hatinya meyakini Allah, ada Allah, tapi di hatinya tidak mau. Ini adalah seperti kafir juhud, seperti kafirnya iblis atau Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah kafir inat. Kafir inat yaitu ia kenal Allah, di hatinya meyakini Allah. Kemudian di lidahnya juga kenal, tapi ia tidak mau beragama. Seperti yaitu pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abi Thalib, ya, kafir inat namanya. Yaitu karena apa? Di hatinya bahwa meyakini Allah, ya, di lidahnya pun mengenal Islam, ya, mengenal Islam, tapi ia tidak mau beragama. Maka ini dikatakan kafir abid, seperti kafirnya pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abi Thalib. Yang terakhir adalah kafir inat, yaitu mengikrarkan dengan lidahnya, tapi hatinya tidak meyakini. Ya, kafir inat yaitu kafir yang lidahnya meyakini, tapi di hatinya adalah tidak meyakini. Itu adalah salah satu yaitu yang dikatakan ghairu muhtaram, yaitu hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Yang keempat itu adalah kafir harbi. Kemudian selanjutnya adalah hewan yang tidak dimuliakan lagi, yaitu wal kalbul aqor, anjing yang galak, ya, anjing yang galak yang menyakiti. Ini tidak termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Ketika kita mau wudu, airnya sedikit, lebih baik dibuat wudu daripada tayamum. Kalau yang tadi sebab-sebabnya tayamum adalah memuliakan hewan yang muhtaram. Tapi kalau hewan yang ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan, hewan itu galak, maka tidak lebih baik airnya dibuat wudu daripada tayamum. Dan yang terakhir adalah wal khinziru, yaitu babi. Ini juga hewan ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Maka ketika wudu airnya sedikit, lebih baik dibuat wudu daripada diberikan hewan yang ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Jamaah rahmati Allah. Jadi inilah satu bab yang membahas tentang masalah sebab-sebabnya tayamum. Yang pertama adalah ketika tidak adanya air, maka boleh kita tayamum. Yang kedua adalah ketika sakit yang ukurannya sakit seperti apa? Seperti tadi, kalau semakin menyentuh air semakin parah, anggota tubuh kita semakin parah kalau menyentuh air, maka inilah diperbolehkan untuk tayamum. Dan yang ketiga adalah butuhnya air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Ya, ada hewan yang dimuliakan seperti tadi, ya, hewan kayak kuda, kambing. Kalau kita mau wudu, tapi ada hewan, kita mempunyai peliharaan, hewan itu haus, maka kita harus memberi minum, walaupun airnya itu sedikit, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Begitu pula ada hewan yang tidak dimuliakan, ya. Ada 6 hewan yang tidak dimuliakan, yaitu yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu zani mukson, orang yang berzina mukson. Siapa zani mukson? Orang yang sudah mempunyai akatan nikah, laki-laki maupun perempuan, kemudian ia melakukan perselingkuhan kepada orang lain, maka itu dikatakan zani mukson. Yang keempat adalah murtad, orang yang keluar dari agamanya Islam. Yang ketiga murtad, yang keempat adalah kafir harbi, kemudian kelima adalah anjing yang galak, dan yang keenam adalah babi. Itulah diantaranya 6 perkara atau hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajiannya kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.